Saya nanya sama orangnya aja, ini adalah Om Yapto Suryo Sumarno, bener nggak Om? Betul, alhamdulillah betul. Betul ya? Nah, betul. Umur berapa Om sekarang Om? Ya, baru lewat 70. Baru lewat 70, you looks good loh buat 70 tahun loh, serius loh. Terima kasih. Biasanya 70 tahun udah nggak begini, gagal banget 70 tahun. Perut nggak ada, badan Perut mulai ada. dikit nggak apa-apa. Om, ini kita lagi ngomongin tentang ya COVID apalagi ya, sekarang lagi semuanya COVID gitu ya. Tapi menariknya COVID ini adalah ketika terjadi ini, musuhnya tuh satu. Jadi akhirnya semua elemen itu bersatu untuk ngelawan satu musuh ini. Common enemy. Common enemy, that's right. Begitu ada common enemy, semua perhatian larinya ke common enemy kan. Dari LSM, partai gitu ya, lembaga-lembaga, semualah. Mau yang dulu bermusuhan sekarang jadi satu. Jadi artinya sebenarnya ada bagusnya kan Om? Ada bagusnya kalau dia jadi common enemy ya. Tapi ada tidak bagusnya. Apa nih tidak bagusnya? Ya kalau kita punya musuh, bagaimana kita mengalahkan musuh kan strateginya banyak. Nah yang sekarang penting bagi kita semua adalah menyatukan strategi untuk melawan lawan ini. Jadi jangan ada macam-macam cara. Jadi satu badan menampung semua cara dan satu-satunya perintah itu keluar dari Satgas itu bagaimana mengatasi Mana bisa? COVID. Pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun pakai berantem dulu di dalam. Itu dia maksud saya, mana? Itu cara Indonesia. Cara Indonesia ribut dulu. Bineka tapi tunggal ika. Bineka. Ini bukankah sebenarnya bisa nggak kita yuk kita ngelupain ini dulu, let's fight the common enemy. Mungkin nggak itu dilakukan? Itu yang kita lakukan, tapi masing-masing itu gimana kembali ke rumahnya. Ini kita pimpinan udah kumpul jadi dalam Satgas. Yang mau disatukan untuk satu tugas kebersamaan kita. One way and one point of thinking untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita, waktu kita kembali dari situ, kita instruksikan kepada semua pengurus kita di provinsi, di kabupaten kota, sampai ke RT RW. Nah mereka mengatasi kepada anggota dulu. Jangan sampai anggota-anggota kita yang buruh, tani, dan nelayan, dan segala macam pegawai-pegawai ini, mungkin pembantu rumah tangga, yang kelaparan ntar ngaco gitu. Sekarang kita kerjasama dengan PT Indika kan. Nah, internal kita bantu, kita Indika juga kepada anak-anaknya, pengusaha-pengusahanya yang punya pegawai yang ada di Jabodetabek, kita udah mulai dari seminggu yang lalu itu jalan, dan masyarakat. Nah sekarang 2 hari ini kita mulai ke Kalimantan bersama Indika. Nah berikutnya bulan depan ini kita Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gimana caranya Om yakin bahwa itu semua berjalan dengan baik dengan anggota segitu banyaknya di Pemuda Pancasila? Oh kalau kita baik karena kita punya tanggung jawab. Tapi kan Om tidak bisa kontrol sampai bawah kan? Masing-masing pimpinan ini punya tanggung jawab. Ada delegation of power, ada delegation of authority, tapi tidak ada delegation of responsibility. Tanggung jawab itu di pimpinan teratas. Tapi seorang pimpinan teratas dia bisa menginstruksikan pimpinan-pimpinan di bawahnya untuk mengambil keputusan-keputusan dan menjalankan tugas. Jadi dari Pemuda Pancasila sendiri dengan Indika ini bekerja sama buat donasi dalam bentuk apa? Banyak, ada alat-alat medis. Alat medis juga. Tapi alat medis kan sesuai permintaan, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan. Tapi kalau 9 bahan pokok itu yang jalan kita sekarang. Kalau dari Pemuda Pancasila sendiri pengumpulan dananya dari mana? Perorangan. Jadi kita hitungnya per paket. Jadi kalau ada teman punya uang 300.000 bisa paket buat dua keluarga. Jadi beras 5 kg, gula 2 kg, kita ada kecap yang 1 liter, minyak goreng 1 liter, ada kornet 1. Jadi kita nggak kornet 2, kita kornet 1, sarden 1. Karena ada orang makan daging nggak makan ikan, ada orang makan ikan nggak makan daging. Sampai dipikirkan ke sana ya. Om kalau ngelihat masalah pandemi ini sekarang, menurut Anda sendiri udah ya kan ngobrol sama banyak orang nih Om pasti kan. Sampai kapan nih Om? Wah itu kita nggak tahu ya. Sampai dia minta ampun aja tuh coronanya. Tapi akibat korban-korban dari musuh ini itu yang saya bantu sekarang. Bahkan itu bisa berefek lebih besar dibandingkan virusnya nanti satu saat. Secara politis ya. Kalau secara medis adalah coronanya, tapi secara politis ini bisa rakyat, bisa segala macam dalam satu momen yang. So how can we stop riot supaya tidak kejadian? Ya adalah memenuhi kepentingannya. Orang bisa makan, kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa dapat makan, nggak bisa beli makanan, nggak bisa cari makanan, dia cari makan di rumah orang. Apakah kalau pemerintah kita saja tanpa dibantu oleh lembaga-lembaga mampu? Sebetulnya bukan lembaga, individu. Perorangan seperti tadi kita di organisasi saya, kita punya paket
150.000 per orang. Kamu nyumbang berapa? Satu orang mampu satu paket ya 150.000 dia nyumbang. Yeah. Karena istilah kita di Pemuda Pancasila adalah kalau kita punya satu piring makanan di meja kita, saya nggak makan ini makanan saya nggak mati besok. Gitu. Tapi banyak masyarakat kita di luar yang nggak makan hari ini besok mati. Ya. Tapi kalau kita kasih satu suap dari piring kita, dia bisa hidup satu hari lagi. Iya. Untuk cari makan lagi atau cari bantuan lagi. Iya. Nah ini satu piring kita bisa berapa suap, kita nggak tahu bisa membantu berapa orang. Nah kalau prinsip ini kita pakai, ini kegotong royongan bangsa Indonesia. Artinya sebenarnya secara individu aja nggak usah ribet-ribet, kita ngelihat tetangga kita yang lapar atau ada orang di jalan Kasih lapar bantu, aja itu iya. bisa Betul. menyelamatkan ini supaya Betul. tidak riot dan sebagainya. Betul. Ya intinya tadi Om Yapto mengatakan bahwa ini sudah individu pun sudah harus mulai bergerak gitu ya, membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih banyak Om Yapto. Siap, Bang Thank you, Deddy. very nice talking to you. Terima Ini kasih. mudah-mudahan kita masih bisa menjaga keamanan di negara ini, di bangsa ini ya, karena biar bagaimanapun tadi seperti Om Yapto mengatakan ini virusnya ada, masalah nyawa, keselamatan, tenaga medis, tapi ada satu lagi nih efek sampingnya, politik, keamanan, keselamatan nyawa orang-orang ini banyak. Efeknya banyak. Jadi kalau kita nggak bisa ngurusin tentang kesehatan ya, at least kita bisa ngurusin masalah keamanan dan kenyamanan. Politiknya, keamanannya, ekonominya. Dan itu masyarakat bisa bekerja untuk itu ya. Kalau medis kan udah ada ahlinya. Kalau medis sudah ada Ya, ahlinya. corona udah ada ahlinya. Iya, iya. Kalau ini kita semua bekerja sama. Siap. Baik Om Yapto, terima kasih banyak ya udah datang di acara Jendela Ramadan Indonesia. Ini informasinya menarik sekali. Mudah-mudahan kita bangsa ini memang bisa bersatu lah ya untuk membantu ini semua. Terima kasih Om.